Shalom, shalom, shalom. Firman Tuhan hari ini kita akan menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16, yaitu dalam perlindungan Tuhan. Di situ dikatakan mulai dari ayat pertama sampai ayat kedua bahwa kita aman dalam perlindungan yang maha tinggi. Kita aman dalam perlindungan yang maha kuasa. Dan di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa meskipun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Dan kamu akan menontonnya saja. Wow, amazing. Dan di ayat-ayat yang berikutnya, bahwa Tuhan sendiri akan menjauhkan kita dari penyakit sampar. Penyakit apapun, Tuhan sendiri akan membebaskan kita dari jerat burung, jerat penyakit apapun itu. Itu janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus tidak pernah ragu akan janji Tuhan, bahwa perlindungannya ya dan amin, bahwa firman-Nya ya dan amin. Dan biarlah kita terus hidup benar, sehingga kebenaran itu Dia dapati di dalam kita. Dan biarlah kita terus senantiasa berkenan kepadanya, mengasihi Tuhan dalam hidup kita, karena Dialah Allah ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Hari ini aku rindu berbagi kesaksian, dan mimpi itu aku terima di waktu yang berbeda, di hari yang berbeda, tetapi aku tahu bahwa mimpi itu berasal dari Tuhan karena memiliki makna khusus bagi kita umat-Nya. Di dalam mimpi itu aku sedang berada di jalan raya bersama dengan beberapa temanku, dan di mimpi itu aku sedang menuju sebuah laboratorium dengan memakai jas laboratorium, karena aku di mimpi itu masih sebagai seorang farmasi, karena aku seorang farmasis bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Di situ aku sedang berjalan dengan 3 temanku yang sama-sama memakai jas farmasi. Kami sedang berjalan di sebuah jalan raya, dan di situ tiba-tiba ada yang melesat melewati kami bertiga dan kemudian meledak. Dan waktu aku perhatikan, ternyata ada sebuah motor yang melaju dengan sangat cepat, dan dia menghantam sesuatu atau terhantam sesuatu. Dan ternyata itu dia sedang terhantam oleh sesuatu. Dan pada saat aku melihat ke arah langit, ternyata banyak seperti bola-bola yang berjatuhan, seperti bola-bola kristal. Tetapi dia pada waktu menyentuh sesuatu, bola kristal itu seperti meledak. Bola-bola api itu menjadi meledak. Nah, pada saat aku melihat itu, kami bertiga sangat ketakutan, dan salah satunya ternyata menuju ke arahku dan mengenai tubuhku. Tetapi yang dahsyat itu, aku pikir di dalam hatiku pasti ini akan meledak dan aku akan binasa. Tapi ternyata tidak. Bola yang meluncur dari langit itu menyentuh tubuh, tapi dia terlontar kembali. Dan dia terlontar ke arah jalan raya dan mengenai seseorang yang kemudian meledak. Nah, dan aku melihat ke langit semakin banyak bola-bola api yang berjatuhan, dan aku segera melarikan diri, dan atas tuntunan Roh Kudus aku diberikan arah jalan yang aman dan aku terselamatkan. Itu mimpiku yang pertama. Di hari-hari yang lain, mimpiku kedua adalah aku seperti sedang menyapu di halaman luar daripada perumahan, karena kami tinggal di perumahan waktu itu. Dan aku sedang menyapu halaman di depan rumah kami karena ada banyak daun-daun kering yang berjatuhan, dan aku masih melihat cahaya matahari sedang bersinar terik. Tetapi tiba-tiba
cahaya matahari itu lama-kelamaan semakin gelap, lambat laun gelap, dan gelap gulita. Dan saat terjadi gelap gulita itulah aku mulai menyadari bahwa ini ada hal yang tidak baik, bahwa akan terjadi sesuatu. Meskipun mimpi itu singkat, tapi aku tahu itu punya maknanya dan ada artinya. Di mimpi yang ketiga, aku tentu saja bukan di waktu tidur yang sama, tetapi di hari-hari yang lain. Aku sedang di dalam mimpi itu, aku sedang mengobrol dengan beberapa tetangga dan teman-temanku. Dan tiba-tiba tetanggaku mengatakan, "Hei, lihat ke tanah." Ternyata terjadi getaran yang sangat hebat dan semakin lama semakin hebat. Setelah kami perhatikan, ternyata karena getaran itu atau yang terjadi itu ternyata menimbulkan seperti retakan tanah. Ternyata sebelumnya ada gempa bumi yang dahsyat yang kami sendiri mendapatkan getarannya, dan getaran itu ternyata membuat retakan tanah, dan semakin lama retakan itu semakin melebar, dan kalau kami tidak segera berhamburan pergi, tentu saja itu akan menelan kami semua. Dan saat itu aku langsung berhamburan pergi, dan atas perlindungan Roh Kudus mengatakan, "Anakku, engkau aman, lari ke arah sini dan engkau akan aman." Dan puji Tuhan, di dalam mimpi itu aku selamat dengan beberapa orang temanku. Yang lain aku tidak tahu, mungkin juga sudah tenggelam. Pada waktu itu aku terbangun dan aku bertanya dengan Roh Kudus, apa arti dari mimpi-mimpi ini? Tolong beritahukan kepadaku supaya aku bisa mengerti dan aku boleh mengerti maknanya. Jadi mimpi itu berarti bahwa Roh Kudus mengatakannya kepadaku, "Anakku, mempelaiku, bahwa akan terjadi di hari-hari kemudian, bahwa hal-hal itu akan terjadi atas dunia ini. Kejadian-kejadian dahsyat yang kamu lihat itu, bahwa matahari menjadi gelap, itu sudah tertulis juga di dalam firman-Ku. Bahwa di hari-hari akhir matahari akan menjadi gelap, dan itu akan menjadi tanda-tanda di mana akhir zaman akan terjadi, segera terjadi. Dan bola-bola api yang kamu lihat itu juga akan terjadi atas dunia ini, dan itu akan terjadi sangat-sangat dahsyat dan akan menimpa orang-orang fasik dan orang-orang yang sudah ditentukan karena kehidupan mereka yang fasik untuk menjadi binasa, untuk dibinasakan. Dan gempa bumi yang terjadi itu juga sudah tercatat di dalam firman-Ku, semuanya ada dan tertulis bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan itu akan menjadi retakan-retakan di mana akan terjadi bencana bagi dunia ini. Oleh sebab itu terus berdoa, terus berjaga-jaga, terus hidup kudus, terus hidup takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kepada orang-orang umatku yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi aku, Tuhan Yesus Kristus, mereka akan terlindungi, dan akulah yang menjadi Allah perlindungan mereka, dan akan terus melindungi anak-anakku dan umatku untuk menggenapi setiap kitabku yang sudah aku tulis di dalam firman-Ku. Tetap percaya, tetap yakin, berjaga-jagalah seperti 5 mempelai yang bijaksana, supaya engkau didapati berkenan di hadapan-Ku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Yesus Tuhan penolongku. Biarlah kita terus hidup takut akan Tuhan.
Ingat, biarlah kita terus berjaga-jaga karena kita tinggal di dunia yang jahat ini. Dan biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Terus nyalakan apimu, jangan pernah padam. Terus baca firman-Mu, terus hidup kudus, miliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang akan menimpa dunia ini, itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan. Itu tidak akan menimpamu, karena aku, Tuhan Yesus Kristus, bersamamu. Rohku, Roh Kudus, itu bersamamu. Dia yang akan melepaskanmu. Dia akan melepaskanmu dari jerat maut. Dia sendiri akan melepaskanmu dari malapetaka apapun. Ingat, darahku yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, darah yang sama yang akan melindungimu dari malapetaka apapun yang akan kuizinkan terjadi atas dunia ini di masa-masa ke depan yang waktunya ada dalam kendaliku, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, para umatku, biarlah terus mencariku. Cari aku selama aku berkenan menemui setiap umatku. Aku mengasihi domba-dombaku. Terus cari wajahku, berlindung dalam perlindunganku. Engkau para mempelai-mempelaiku, terus setia sampai akhir. Terus bercahaya di dunia yang gelap ini, dan terus sampaikan kebenaran firman-Ku, karena firman-Ku ya dan amin. Ingat, satu kelak waktu semua ada upahnya, dan setiap orang akan mendapatkan upahnya. Para mempelai-mempelaiku, terus bercahaya bagiku, terus sampaikan kebenaran firman-Ku, bahwa semua yang harus terjadi atas dunia itu ya dan amin, karena firman-Ku harus digenapi. Meskipun anak ini, mempelai ini, melihatnya dalam sebuah mimpi, tapi mimpi-mimpi itu ya dan amin, dan itu harus terjadi untuk menggenapi firman-Ku. Khususnya kitab Wahyu harus digenapi. Oleh sebab itu, terus takut akan aku. Miliki roh yang takut akan aku, karena roh-roh yang demikian yang berkenan di hatiku. Tetap setia sampai akhir. Tetap menjadi domba-domba, gandum-gandum yang aku dapati. Dan biarlah aku dapati iman di setiap domba-dombaku dan seluruh umatku. Haleluya, haleluya, haleluya.